Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share mengenai soal dan materi dari bidang kompetensi tes wawasan kebangsaan, khususnya di kisi-kisi integritas. Jadi di sini lebih ke hafalan ya teman-teman, karena lebih banyak lagi disajikan materi ketimbang penalaran. Jadi buat teman-teman, aku harap ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes CPNS. Nah, berikut aku rekomendasiin platform belajar online yang recommended banget nih teman-teman, yaitu di Ayo CPNS. Di sini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Karena di sini tersedia pilihan materi lengkap, soal hot, tryout yang berbasis CAT, grafik analisa pengerjaan, video pembahasan, dan analisa waktunya. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat teman-teman dalam memanajemen waktu. Nah, aku saranin juga buat teman-teman memang harus banyak-banyak berlatih soal ya teman-teman, agar teman-teman sudah terbiasa nih dalam memecahkan soal-soal dan sudah mengenali formasi soal-soal CPNS ya teman-teman, sehingga teman-teman jadi lebih siap lagi dalam menghadapi tes yang sebenarnya. Untuk link pendaftaran ada di deskripsi video ini ya teman-teman, dan gunakan kode referral Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga. Jadi teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi ya teman-teman dari harga yang sebenarnya. Oke, kita langsung ke materi dan beserta contoh-contoh soal dari tes wawasan kebangsaan, khususnya di kisi-kisi integritas. Soal nomor 1, nilai yang merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku disebut A. Integrasi, B. Integritas, C. Desentralisasi, D. Jujur, E. Aspirasi. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, karena dari pertanyaan tersebut ini merupakan pengertian dari integritas. Di sini integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nah, nilai integritas di sini merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, memahami, bersikap, dan berperilaku anti korupsi melalui sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil yang teraktualisasi dalam kecuali. Jadi, yang nggak termasuk ya teman-teman. Kita lihat opsi jawabannya. Yang A, pengakuan secara terbuka bahwa telah melakukan kesalahan. Ini termasuk ya teman-teman, karena ini merupakan aktualisasi dari bertanggung jawab ya teman-teman di sini, karena mengakui secara terbuka terhadap kesalahan yang dilakukan gitu ya teman-teman. Yang B di sini berani menegur. Oke, berarti ini merupakan aktualisasi dari sikap berani ya teman-teman. Dan yang C di sini bekerja sama untuk hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Oke, ini berarti ya teman-teman jawabannya yang C, karena di sini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disebutkan di soal gitu ya teman-teman, maksudnya berarti jawabannya yang C. Namun nggak ada salahnya kita simak jawaban yang lain ya teman-teman, karena ini merupakan latihan soal. Yang D, mengingatkan orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang ada walaupun itu sulit. Ini berarti termasuk aktualisasi dari sikap peduli dan berani gitu ya teman-teman, berarti ini termasuk. Yang E, memiliki komitmen tinggi untuk selalu menyampaikan kebenaran meskipun sulit dan mengorbankan kepentingan pribadi. Oke, ini juga termasuk ya teman-teman, ini merupakan aktualisasi dari sikap jujur gitu ya teman-teman. Oke, berarti sudah tepat, jawabannya adalah yang C ya teman-teman, yang nggak termasuk dalam aktualisasi sikap bersikap dan berperilaku anti korupsi ya teman-teman, yaitu sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam teori fraud triangle teori ada 3 faktor yang berpengaruh atas terjadinya ketidakjujuran atau kecurangan, yaitu A. Kesempatan motivasi rasionalisasi, B. Kesempatan keserakahan kebutuhan, C. Kesempatan motivasi keserakahan, D. Kesempatan kebutuhan pengungkapan, E. Kesempatan motivasi kebutuhan. Oke, sebelum kita memilih jawaban yang benar, kita harus tahu dulu apa isi dari teori fraud triangle teori ya teman-teman. Menurut
Cressy tahun 1955 dalam teori Freud-Ringlet Theory ada 3 faktor yang berpengaruh atas terjadinya ketidakjujuran atau kecurangan, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Nah, ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi, yaitu ada kesempatan untuk berbuat curang, ada motivasi untuk berbuat tidak jujur, dan secara rasio mungkin untuk dilakukan. Jika ketiga hal tersebut saling mempengaruhi, terjadilah kecurangan. Dalam hal ini adalah korupsi. So, sudah tahu jawabannya ya teman-teman. Berarti menurut teori Freud-Ringlet Theory di sini ada 3 faktor yang berpengaruh atas terjadinya ketidakjujuran atau kecurangan sehingga dapat menyebabkan korupsi ya teman-teman. Di sini jawabannya adalah yang A, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Nah, ini untuk menambah wawasan teman-teman ya. Di sini teori mengenai kecurangan juga diungkapkan oleh Ghosn Theory atau Jack Bolons. Di sini menambahkan kecurangan terjadi karena 4 faktor ya teman-teman. Yang pertama keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, yang keempat pengungkapan. Nah, di sini kecurangan atau ketidakjujuran diawali dengan adanya keserakahan. Nah, kebetulan ada kesempatan, ada kebutuhan berlebih dan dapat dilaksanakan, sehingga dalam hal ini adanya peluang karena pengawasan yang kurang dan keinginan dan kebutuhan yang berlebihan. Gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa teori juga yang mengungkapkan faktor-faktor terjadinya kecurangan atau ketidakjujuran sehingga mengarah ke korupsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Berikut ini yang merupakan cara berintegritas pada peranan masyarakat dalam memberantas korupsi, yaitu yang A, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Yang B, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum. Yang C, melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor. Ini kurang ya teman-teman, kurang tepat karena di sini peranannya sebagai masyarakat gitu ya teman-teman. Yang D, aktif memberikan info adanya dugaan ketidakjujuran yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Iya, bisa. Yang E, meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Oke, baik. Untuk jawabannya yang paling tepat di sini yang merupakan cara berintegritas pada peranan masyarakat dalam memberantas korupsi adalah yang D ya teman-teman. Di sini aktif memberikan info adanya dugaan ketidakjujuran yang mengarah ke tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena dalam hal ini pengaduan masyarakat itu menjadi salah satu sarana efektif untuk memberantas korupsi. Dikatakan demikian sebab peran serta masyarakat dalam berantas korupsi adalah berintegritas. Nah, hal itu terjadi karena pegawai negara menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang dikuasakan kepadanya demi keuntungan sepihak. Semua orang dapat terjebak dalam lingkaran yang membudaya. Masyarakat bisa memutus lingkaran tersebut jika kita sebagai masyarakat mempunyai kemauan yang kuat untuk itu. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk yang A, sistem anti korupsi, B, budaya organisasi, C, pengelolaan sumber daya manusia, D, pengelolaan anggaran, ataukah yang E, karakter pegawai instansi. Oke, jawabannya adalah di sini yang B ya teman-teman, budaya organisasi. Kenapa? Berikut penjelasannya ya teman-teman. Budaya organisasi dalam integritasnya nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui yang pertama transparansi anggaran, yang kedua menghindarkan konflik kepentingan, yang ketiga menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan, yaitu misalnya berupa tindakan penyuapan gitu ya teman-teman. Sehingga perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan di sini merupakan kegiatan untuk membentuk budaya organisasi. Bisa ya teman-teman, bisa diterima ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis korupsi dengan merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi, yaitu A, korupsi ekstorsif, B, korupsi manipulatif, C, korupsi nepotistik, D, korupsi manipulasi, E, korupsi subversif. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, kita simak dulu ya teman-teman, apa aja jenis-jenis korupsi dan artinya ya teman-teman. Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK tahun 2006. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Nah, di sini secara umum itu melawan hukum dengan melakukan perbuatan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada. Lalu yang kedua di sini
Suap menyuap di sini memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Selanjutnya, bentuk korupsi yang ketiga di sini penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Lalu bentuk korupsi yang keempat di sini pemerasan, yang berarti pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bentuk korupsi yang kelima yaitu perbuatan curang, yang berarti pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Bentuk korupsi yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, yang berarti pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk keseluruhan atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Lalu bentuk korupsi yang ketujuh itu gratifikasi, yang berarti setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Nah, ada 7 ya teman-teman bentuk korupsi berdasarkan dari buku saku KPK. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaannya ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Nah, pada kasus tersebut merupakan bentuk korupsi yaitu, ya tepat sekali jawabannya adalah yang C teman-teman, pemerasan. Jadi bisa ya untuk membedakannya karena ada 7 bentuk-bentuk dari korupsi, yaitu ada kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, suap menyuap, dan gratifikasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal selanjutnya, seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Petugas tersebut memaksa untuk menggantikan alat suntik tersebut kepada warga, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Hal ini merupakan bentuk tindakan korupsi berupa A. Suap menyuap, B. Penggelapan dalam jabatan, C. Pemerasan, D. Perbuatan curang, ataukah yang E. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Berdasarkan studi kasus yang diberikan di soal, hal ini merupakan bentuk tindak korupsi yaitu pemerasan ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Mari kita simak penjelasannya ya teman-teman. Di soal sebelumnya sudah diberikan berbagai jenis bentuk tindak korupsi berdasarkan buku saku KPK. Nah, selanjutnya ini merupakan studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya teman-teman lebih memahami lagi ini termasuk dalam tindak korupsi yang jenis apa gitu ya teman-teman. Nah, berikut penjabaran dari tindak pidana korupsi pemerasan, yaitu yang pertama di sini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua di sini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Lalu untuk penjabaran yang ketiga di sini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Nah, berikut beberapa contoh kasus dari bentuk tindak korupsi
pemerasan ya teman-teman. Ini misalkan ya, yang pertama di sini sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan tertentu memaksa mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut, maka ini termasuk dalam tindak pidana korupsi pemerasan ya teman-teman. Lalu misalkan nih ya, contoh kasus yang kedua, seorang dosen menerbitkan buku yang sudah beredar di toko buku. Pada saat mengajar, si dosen menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa diwajibkan untuk membeli buku yang dikarang oleh dosen yang bersangkutan. Berarti ini termasuk dalam tindak korupsi pemerasan juga ya teman-teman. Lalu yang ketiga nih, misalkan seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Petugas tersebut memaksa untuk menggantikan alat suntik tersebut kepada warga, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Nah, seperti itulah contoh-contoh kasus dari tindak korupsi pemerasan. Jadi bisa ya teman-teman, jika misalnya dikasih studi kasus, jadi teman-teman bisa membedakan ini termasuk dalam bentuk korupsi apa gitu ya teman-teman. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya pada kasus tersebut merupakan bentuk korupsi, yaitu yang A. Suap menyuap, B. Penggelapan dalam jabatan, C. Pemerasan, D. Perbuatan curang, ataukah yang E. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Jika teman-teman memahami penjabaran dari soal sebelumnya, 1-2 soal sebelum ini, maka teman-teman sudah bisa langsung menentukan ini merupakan bentuk korupsi. Yap, tepat sekali yang A ya teman-teman, bentuk korupsi suap menyuap. Untuk contoh kasus bentuk korupsi suap menyuap, aku rasa teman-teman sudah paham sekali ya teman-teman. Ya, kita ambil contoh simpelnya aja, misalnya kita mendaftar di seleksi CPNS. Nah, kita menjanjikan atau memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu agar kita lolos dalam seleksi tes CPNS, sehingga kita menjadi PNS sesuai dengan kemauan kita. Itu termasuk salah satu bentuk korupsi suap menyuap ya teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain kecuali. Ini berarti yang ditanyakan yang nggak termasuk ya teman-teman. Baik, sebelum kita melihat opsi jawabannya, sebelum kita menjawab soal ini, maka kita terlebih dahulu harus tahu apa aja bentuk-bentuk atau hak masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Gitu ya teman-teman. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Ada 6 hak ya teman-teman. Yang pertama itu hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Untuk hak yang kedua di sini hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Lalu untuk hak yang ketiga, hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Lalu hak yang keempat di sini hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum waktu paling lama itu 30 hari. Lalu untuk hak yang kelima di sini hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Lalu hak yang keenam di sini penghargaan pemerintah kepada masyarakat. Nah, itulah hak-hak masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah termuat juga di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oke, kita kembali lagi ke soal ya teman-teman. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain kecuali. Ini berarti yang nggak termasuk ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, hak mencari informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Oke, ini termasuk ya teman-teman. Yang B, hak memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ini juga termasuk. Yang C, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Ini juga termasuk. Yang D, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum waktu paling lama 20 hari. Oke. Yap, ini yang nggak termasuk ya teman-teman. Hati-hati. Karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di situ dijelaskan bahwa hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum itu waktu paling lama 30 hari ya teman-teman, bukan 20 hari. Hati-hati, jangan sampai terjebak hanya dengan beberapa kata aja di ujungnya. Oke teman-teman, berarti jawabannya yang
D yang nggak termasuk, tapi nggak apa-apa. Kita lihat opsi yang E apakah termasuk atau tidak. Yang E, hak memperoleh informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Oke, ini juga termasuk ya teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di season berikutnya, dan jangan membuang kesempatan untuk bergabung di Ayo CPNS untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKD dan SKB ya teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa update informasi terbaru dari channel aku. Thank you for watching, see you on my next video, and bye.